Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Sahabat muslim rahimakumullah, banyak cara yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hendak mengangkat derajat hambanya. Di antaranya adalah dengan menurunkan berbagai macam ujian. Ujian ini yang diturunkan bisa berupa kesenangan, bisa juga berupa kenikmatan, tetapi terkadang sebaliknya. Ujian pula bisa berupa musibah yang membuat manusia berada di dalam kesedihan. Hal ini tergantung bagaimana seorang hamba yang beriman tentunya melihat dengan kacamata apa. Ketika seorang hamba diuji oleh Allah dengan kenikmatan kemudian mampu untuk mensyukurinya, maka dia sudah lulus dari ujian sehingga berhak memperoleh predikat syakir atau orang yang bersyukur. Tetapi jika nikmat yang Allah berikan kita gunakan untuk hal-hal yang tidak Allah ridhai, maka ini sudah pasti dia masuk kepada golongan orang-orang yang berpredikat khasirin, yakni orang-orang yang merugi. Sahabat muslim rahimakumullah, tatkala Allah menguji hambanya dengan musibah atau apapun yang tidak mengenakan baginya, maka jika dia melihatnya dengan kacamata iman, maka dia akan digolongkan kepada orang-orang yang sabar. Dan jika dia melihatnya dengan kacamata keputusasaan, maka dia akan dimasukkan kepada golongan orang-orang yang merugi. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang di awal dibacakan, bahwa di antara bentuk cobaan adalah ditimpakannya rasa lapar atau krisis pangan. Pernah terjadi di sebuah masjid pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pernah terjadi pada masa beliau, masyarakat Madinah saat itu dilanda masa paceklik dan kekurangan makanan. Penduduknya sudah tidak tahan lagi menahan derita kelaparan dan kemiskinan yang begitu mencekik. Sehingga dalam kondisi semacam itu, jika serombongan kafilah datang ke Madinah dengan membawa bahan makanan, maka para penduduk akan segera menyerbunya demi mendapatkan makanan tersebut. Para wanita akan segera berhamburan keluar rumah dan berbaris seraya memukul genderang. Hari itu adalah hari Jumat, di mana kaum muslimin sedang berkumpul di masjid untuk melaksanakan salat Jumat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu pula Rasulullah sedang menyampaikan khutbah Jumatnya. Lalu sebahagian kaum muslimin yang sedang melaksanakan salat Jumat mendengar kabar bahwa serombongan kafilah dari Syam itu tiba di Madinah. Mereka langsung berhamburan keluar masjid untuk berebut makanan. Sementara jamaah yang masih tetap di dalam masjid bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tinggal beberapa gelintir saja. Mereka yang keluar masjid mengira bahwa jika tidak segera menghampiri kafilah tersebut, maka mereka tidak akan kebagian bahan makanan. Sahabat muslim rahimakumullah, melihat kondisi seperti itu, Rasulullah bersabda, "Demi Tuhanku yang nyawaku ada di genggamannya,
jika kalian juga keluar meninggalkan masjid dan tidak seorang pun yang tinggal, api, yakni dikarenakan murka Allah, itu akan memenuhi seluruh padang pasir dan melalap kalian. Menurut riwayat lain, bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika tidak ada seorang pun tetap tinggal di masjid, mereka akan dihujani oleh batu dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim rahimakumullah, saat itulah Allah menurunkan ayat 11 dalam surat Al-Jumu'ah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rizki yang terbaik. Sahabat muslim rahimakumullah, semoga kisah hikmah dari masjid ini benar-benar dapat membawa hikmah kepada kita, agar kita tidak mudah tergoda dengan kehidupan duniawi yang ada di sekitar kita, dan senantiasa mendahulukan kepentingan ukhrawi, sebagaimana Allah ingatkan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Demikian, semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.